Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak di dalam mimpi buruk birokrasi? Terutama pas lagi nyoba melegalkan dokumen penting buat dibawa ke luar negeri. Ngurus dokumen lintas negara tuh kadang rasanya kayak masuk labirin yang nggak ada jalan keluarnya ya kan? Nah, justru disitulah kita bakal bongkar solusinya hari ini. Kita bakal fokus memecahkan masalah validasi akta perkawinan untuk keperluan internasional, khusus pakai sistem AHU online. Yuk kita bahas bareng-bareng dan ubah proses yang kelihatannya ribet ini jadi sesuatu yang gampang banget buat dikuasai. Coba bayangin skenario ini deh. Anda udah nikah secara sah di Indonesia, punya akta perkawinan resmi. Terus, Anda terbang ke luar negeri buat menetap bareng pasangan. Tapi pas nyerahin akta itu ke petugas imigrasi di sana, malah ditolak. Bikin frustrasi banget kan? Faktanya emang gitu. Pernikahan yang sah di Indonesia itu bisa jadi nggak ada artinya di mata petugas asing kalau dokumennya nggak punya satu stempel digital khusus. Akta Anda ibarat cuma selembar kertas biasa, sampai negara tujuan benar-benar bisa memverifikasi keasliannya. Biar nggak sampai kejadian kayak gitu, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu apa itu apostil. Kedua, persyaratan dokumennya. Ketiga, 6 langkah praktis di portal AHU online. Dan yang terakhir, cara ampuh menghindari penolakan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Memahami apostil akta perkawinan. Banyak banget nih yang salah paham. Mereka kira negara asing itu lagi menilai sah atau enggaknya pernikahan mereka. Padahal nggak gitu loh. Apostil ini sama sekali nggak memvalidasi isi pernikahan Anda. Dia cuma sebuah metode pengesahan buat buktiin ke pemerintah asing kalau akta Anda itu benar-benar produk negara yang asli, sesuai standar konvensi 1961. Jadi stempel ini tuh ngevalidasi tanda tangan pejabatnya, cap dinasnya, dan kewenangan instansi yang nerbitin. Ibaratnya, ini tuh sertifikat keaslian buat dokumen Anda. Dulu tuh, repotnya minta ampun. Kita harus ngelewatin yang namanya legalisasi berantai. Anda harus lari-lari dari notaris ke Kemenkumham, terus pindah lagi ke Kementerian Luar Negeri, dan ujung-ujungnya ngantri panjang di kedutaan negara tujuan. Bikin capek dan bisa makan waktu berminggu-minggu. Tapi sekarang, sistem AHU online bener-bener babat habis semua rantai birokrasi multi-instansi itu, jadi cuma satu langkah tunggal aja, yaitu apostil. Jauh lebih praktis. Terus kenapa sih kita butuh banget dokumen ini? Jangkauan apostil ini tuh luas banget loh. Kalau Anda mau ngurus dependen visa atau visa tanggungan di Eropa, ngurus izin tinggal di Asia atau Australia, atau bahkan buat urusan asuransi keluarga dan hak waris di Amerika, dokumen ini tuh sifatnya mutlak. Tanpa pengesahan internasional ini, proses-proses penting kayak naturalisasi atau sekedar buka rekening bank bersama di negara-negara tersebut bisa-bisa langsung terhenti total. Sip, kita lanjut ke bagian kedua, persyaratan dokumen lengkap. Siapin catatannya ya, ini dokumen-dokumen fisik yang wajib banget ada di atas meja sebelum Anda repot-repot buka website Kemenkumham. Pertama, Anda harus pegang akta perkawinan asli dari Disduk Capil. Ingat ya, yang asli bukan fotokopi biasa. Kedua, siapkan KTP atau paspor pemohon. Dan ketiga, kalau misalnya Anda minta tolong orang lain buat ngurusin, wajib banget nyertain surat kuasa yang sah, plus dokumen pendukung lainnya. Mungkin ada yang kepikiran, gimana kalau akta saya itu versi lama? Atau gimana kalau ini pernikahan campuran WNI sama WNA? Tenang aja, nggak perlu panik. Sistem ini nerima kok berbagai jenis akta Disduk Capil. Mau itu nikah sesama WNI atau WNI dengan WNA, semuanya valid. Bahkan, akta versi lama pun tetap bisa diajuin. Tapi, ada satu syarat mutlak nih. Kondisi fisik dokumennya harus masih bagus, tulisannya kebaca jelas, dan pastinya datanya bisa diverifikasi. Lanjut, kita masuk ke bagian ketiga. 6 langkah pengajuan di AHU online. Proses digitalnya tuh sebenarnya gampang dan lurus-lurus aja kok. Langkah pertama, bikin akun resmi dulu di portal AAU online. Kedua, mulai ajukan permohonan. Pilih jenis dokumen akta perkawinan. Nah, yang ketiga ini butuh ketelitian ekstra. Unggah hasil scan dokumen Anda. Keempat, Anda tinggal nunggu Kemenkumham memverifikasi keabsahan datanya. Kalau udah lolos verifikasi, masuk ke langkah kelima, bayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dan langkah terakhir, sertifikat apostil elektronik Anda terbit lengkap sama QR Code-nya. Beneran deh, gampang banget asalkan urutannya diikutin tanpa salah. Oke, sekarang kita ke bagian 4 dan tolong perhatiin baik-baik ya. Cara menghindari penolakan. Percaya deh, setiap kelalaian administratif pasti ada bayarannya. Kesalahan sepele kayak hasil scan yang buram, tepi dokumen yang kepotong pas di-scan, atau ejaan nama di KTP dan akta yang beda dikit aja, itu bisa langsung nyalain lampu merah di sistem. Konsekuensinya, udah pasti, permohonan Anda dikembaliin atau bahkan ditolak.
verifikasi awal gagal, dan proses yang harusnya kelar dalam beberapa hari doang malah jadi molor berminggu-minggu gara-gara harus perbaikin format dan upload ulang. Nggak mau kan kayak gitu? Selain itu, ada juga nih rintangan dari sistemnya sendiri yang lumayan sering kejadian. Kadang, aktanya emang asli, tapi datanya belum masuk ke database yang terhubung sama Kemenkumham. Atau tanda tangan pejabat di aktenya udah ganti, jadi nggak dikenalin sama sistem pusat. Fisik dokumen bener-bener nentuin banget di sini. Keutuhan dokumen itu kunci utama. Kalau kualitas scan-nya nggak jelas, udah pasti langsung ditolak. Sistem AHU online ini emang dirancang buat ngedeteksi anomali, jadi jangan sampai kita ngasih celah sekecil apapun. Intinya begini, pendekatan preventif alias sedia payung sebelum hujan itu jauh lebih efektif daripada harus capek-capek perbaikin setelah ditolak. Persiapan yang matang bakal selalu ngalahin repotnya benerin kesalahan. Kalau Anda ngerasa pusing sama urusan teknis ini, atau mungkin jadwal penerbangan udah mepet banget, banyak kok yang milih pakai layanan pihak ketiga yang profesional. Agensi kayak PT Jangkar Global Groups misalnya, sering banget nyediain jasa pendampingan buat mastiin semua detail administratif itu udah sesuai standar sebelum diproses Kemenkumham. Jadi, entah mau diurus sendiri atau pakai jasa profesional, lakui dengan benar sejak awal ya, biar waktu Anda nggak terbuang sia-sia. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Sekarang, coba renungkan dan tanya ke diri sendiri deh. Setelah ngelihat semua syarat dan langkah tadi, apakah dokumen akta Anda sekarang benar-benar udah siap buat melintasi batas internasional tanpa hambatan sedikit pun? Jangan sampai nunggu di depan meja imigrasi luar negeri, baru panik nyari tahu jawabannya ya. Coba cek lagi dokumen Anda sekarang, pastikan hasil scan-nya tajam, dan hadapi portal AHU online dengan penuh percaya diri. Terima kasih ya udah nemenin di sesi bedah dokumen ini, dan sampai jumpa di explainer kita berikutnya.